Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Robiar dan Caksono dengan NIM 2501040051. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, kali ini aku akan membuat video untuk kalian semua terkait dengan mereview sebuah novel yang baru saja aku baca. Nah, novel ini adalah novel karangan dari Terelie. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, Terelie itu adalah seseorang yang sudah membuat banyak sekali novel dan banyak sekali diminati oleh kalangan-kalangan muda, bahkan kalangan-kalangan milenial ya, seperti itu. Atau bahkan kalangan-kalangan anak-anak mungkin ada ya mungkin ya. Nah, novel dari yang saya baca ini tersendiri adalah judulnya Sendiri. Nah, karangan Terelie. Jadi novel ini saya beli beli dari Gramedia dengan harga ya menurut saya cukup worth it untuk membacanya sendiri karena memang saya sudah membacanya dan lumayan enggak sangat-sangat enjoy ya, enggak lumayan enjoy. Saya sangat enjoy membacanya dan memang genrenya itu sangat bervariasi ya. Saya tidak hanya menemukan satu genre di novel ini, tapi bisa ada bervariasi-variasi genre. Nah, bagaimana ulasannya? Langsung aja kita masuk ke ulasannya. Nah, sebelum saya memberi ulasan kepada novel ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua terlebih dahulu terkait dengan ending yang ada di novel ini. Nah, ini bukan spoiler ya, ini hanya memberitahu endingnya itu seperti apa. Nah, ending dari novel ini adalah happy ending ya, seperti itu saja. Saya tidak akan spoiler karena supaya teman-teman itu masih bisa penasaran untuk membaca novel ini. Nah, untuk genre novelnya tersendiri ini saya menemukan yang pertama pastinya romance karena oh ya, sebelum itu saya ingin menceritakan terlebih dahulu novel sendiri itu mengisahkan apa sih sebenarnya. Nah, di belakang buku novel ini terdapat bacaan ya seperti ini. Nah, ini seperti sinopsis mungkin ya. Jadi saya akan bacakan ini karena di sini terdapat apa ya, inti cerita mungkin ya dari novel ini. Jadi novel ini kisah tentang seseorang laki-laki usia 70 tahun yang ditinggal istrinya meninggal setelah begitu lama menikah. Menghabiskan waktu bersama-sama, saat hari itu tiba, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia akan melewati sisa hidupnya? Menjalani hari demi hari, apakah hidupnya masih seru? Apakah masih ada petualangan spesial baginya? Atau hanya tersisa sendiri? Nah, begitu. Kurang lebih ini menceritakan uh, seorang laki-laki lansia sudah berumur 70 tahun yang sudah meninggal oleh istrinya, dan saya sendiri membacanya dari suaminya sendiri ya, itu beliau sangat-sangat romantis begitu. Nah, untuk karakter di maaf tokoh penokohan di novel ini sendiri namanya saya kira itu awalnya nama-nama yang sulit dilafalkan begitu, tapi ternyata tidak. Yang jelas di sini tokoh utamanya yaitu Bambang atau si suami dan Susi atau sang istri begitu. Nah, sebelum kita masuk ke ulasannya lagi, saya ingin kasih lihat terlebih dahulu novelnya itu seperti apa. Nah, seperti ini kita review dulu. Belakangnya seperti ini, lalu depannya seperti ini. Ya, untuk covernya saya sendiri suka ya karena bertekstur begitu dan tuh ada apa ya? Nah, ada tekstur seperti itu bagus sekali. Jadi untuk covernya sendiri saya sangat menyukainya. Nah, lanjut ke ulasannya. Jadi novel ini mempunyai genre romance, lalu ada genre fabel mungkin ya. Terus ada dongeng seperti itu karena memang apa ya? Saya sulit menebak gitu dari genre ini, masih agak sulit menebak karena saya pikir sepertinya masih banyak lagi genrenya begitu. Dan saya baca juga apa ya, di pikiran saya mungkin agak tidak masuk akal, tapi kok penulisnya bisa mikir seperti ini, tidak masuk akal tapi kok seru, tidak masuk akal tapi kok apa ya,
bikin pengen lanjut begitu. Nah seperti itu. Jadi dari genre tersendiri itu mungkin yang paling kelihatan itu adalah romance ya, kalau dari saya seperti itu. Nah untuk kisahnya ini bagaimana ya, eh, seorang laki-laki ya, yang jelas ya, ditinggal oleh istrinya. Lalu ada suatu apa ya, mesin waktu begitu, seperti ada time travel. Nah time travel, jadi ada seperti cerita time travel, dan latar waktunya sendiri itu pada tahun 2050 jika saya baca di sini, kalau tidak salah. Gambaran seperti di 2050 ya, di 2050 usia hidup rata-rata telah berada. Nah di 2050, dan menggambarkan kehidupannya bagaimana. Lalu ada time travelnya begitu. Itu sangat unik untuk dibaca ya tentunya. Berikutnya, perasaan yang saya rasakan selama membaca novel ini sangat tersentuh ya, apalagi di saat awal-awal itu sudah menceritakan meninggalnya sang istri, dan bagaimana perasaan sang suami itu ditinggal oleh sang istri, yang dimana beliau itu sangat mencintai istrinya. Sudah sekitar 50 tahun sang istri menemani sang suami, dan di novel ini juga dijelaskan sang istri ini menyukai sang suami bukan karena ketampanan atau kekayaan seperti itu. Ya, jadi sang suami ini sangat bersyukur mempunyai istri seperti itu. Dan bahkan ketika sang istri itu sudah meninggal, sang suami ini masih berpikir atau merasa bahwa istrinya itu masih hidup, karena diceritakan di sini sang suami mengalami mimpi yang sama berkali-kali berkait dengan sang istrinya, dan masih merasa bahwa sang istri itu masih hidup. Nah, di saat itulah sang suami mulai untuk berusaha lagi untuk menemukan cara bagaimana sih dia itu bisa memutar kembali waktu, atau bahkan dia itu berpikir sang istri ini berada di dunia lain begitu. Nah, sang suami ini mengorbankan atau berusaha untuk menemukan cara bagaimana dia itu bisa kembali bertemu dengan istrinya lagi. Nah, di saat itu saya juga merasa apa ya, wah ini jangan-jangan sudah sampai apa ya, kejiwaannya sudah kena sampai seperti itu begitu, sampai masih bisa merasakan istrinya itu masih hidup begitu. Nah, hal yang menarik dari novel ini adalah sebenarnya dari awal saya membaca itu sudah ada ketertarikan sendiri gitu. Karena di awal saya membaca pada bab 1 mungkin ya, kalau tidak salah. Itu di saat sang istri meninggal belum dikebumikan, itu karena tetangga-tetangganya itu menjadi saksi bahwa sang istri ini adalah orang yang baik dengan sesama tetangga, bahkan hewan. Nah, pada saat sang istri ini meninggal, masih dikebumikan, masih di rumahnya, itu ada beberapa hewan yang bahkan itu apa ya, seolah-olah ikut menengok gitu, menengok mayat sang istri begitu. Nah, beberapa hewan ini melakukan hal-hal yang sangat unik, dan menurut saya itu sangat menarik ya, karena wah ini apa ya, sampai segitunya gitu. Seorang manusia yang berbuat baik kepada hewan pun, hewan bisa berbalas budi kepada manusia tersebut, hingga diceritakan pada saat meninggal bisa dikunjungi oleh hewan, entah itu hewan seperti rusa, burung, dan lain-lain sebagainya begitu. Nah, itu dia review dari novel saya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kita bertemu lagi di lain waktu. Dadah.